Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا حي على حي على حي على حي
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk menuju ke tempat ini. Sebagaimana Allah meringankan langkah kaki kita berada di tempat ini, dan Allah memberikan ketenangan pada batin kita di saat kita meninggalkan tempat yang dulunya kita duduki. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah tentunya akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada kata rugi bagi setiap hamba yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Justru semakin bertambah kita syukur kepada Allah, Allah akan pertebal dinding keimanan kita kepadanya, sehingga menjadi orang yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana di saat kita bersyukur kepada Allah, Allah semakin pertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Itulah janji Allah. Allah akan selalu menambah nikmat tiap hamba-hamba yang bersyukur, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Alhamdulillah, itu adalah kalimat syukur, tapi baru lisan. Meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, itu baru hati. Mana bukti amal perbuatan? Maka ketika Allah memberikan rezeki, salah satu bentuk syukurnya adalah dengan mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya ketika mencapai nisab dan juga haulnya dan seterusnya. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang disabdakan oleh Rasul SAW tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, maka takwa nempel pada diri kita. Takwa yang berarti taat, takwa yang berarti patuh, takwa yang berarti tunduk, dan juga takwa yang berarti takut. Takut ketika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan takut ketika kita melakukan apa yang dilarang. Maka ketakwaan ini tidak terikat oleh tempat. Haitsuma kunta, dimanapun Anda berada, karena kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian dalam dirinya menanamkan, merawat bibit-bibit ketakwaan, maka dia selalu mengeluarkan usaha mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Kesungguhan kita itulah bagian daripada buah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan kita dalam bertakwa akan melahirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang tidak ada tempat dan waktu yang tidak diawasi oleh Allah. Kapanpun dan dimanapun akan selalu diawasi Allah. Menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah, kemudian diwujudkan dengan ketaatan. Tidak hanya sekedar merasa, saya merasa diawasi oleh Allah. Iya, ketaatan yang mana? Diwujudkan dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah setelah mujahadah, kemudian muraqabah, ada muhasabah. Sebagaimana diri kita yang hidup, berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial misalkan. Kadang ada yang tersakiti dengan ucapan kita, kadang ada yang merasa tersakiti dengan perilaku kita, bahkan dengan sikap kita. Maka salah satu fungsi muhasabah, mengevaluasi dia adalah menemukan
mana perilaku buruk yang harus kita hentikan, tidak boleh kita lakukan. Fungsi dari muhasabah untuk menemukan perilaku baik yang perlu kita langgengkan, dilanjutkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba yang bertakwa, amin. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana disampaikan bahwa tema kita adalah akhlak mulia, cerminan tauhid yang kokoh. Maka kita sampaikan pada diri kita bahwa tidak bisa dipisahkan keimanan dengan akhlak. Tidak ada kemudian orang memilih, yang penting saya beriman, akhlak mah nanti saja. Yang kedua mengatakan bahwa yang penting akhlak, iman bisa nanti saja. Tidak bisa. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam diri seorang mukmin, seorang muslim. Dia menjadi satu kesatuan. Kalau kita mengatakan akhlak, maka dia lebih tinggi dari adab, lebih tinggi dari etika. Karena dia adalah yang terpancar, terlahir dari diri seseorang tanpa memerlukan pikiran yang panjang dan tanpa memerlukan pertimbangan. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat bahwa sesuatu yang menetap di dalam jiwa dan muncul dalam bentuk perbuatan tanpa pertimbangan yang panjang, itu adalah akhlak kita. Bagaimana gerakan spontan kita ketika kita terpleset? Ucapan apa yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita di saat kita kemudian terpleset? Itulah cerminan akhlak kita. Maka seseorang yang kemudian terbiasa merawat ucapannya dengan ucapan yang baik, dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi, terpleset, maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik, innalillah, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Tetapi yang kemudian membiasakan dengan kalimat-kalimat hewani, maka dia di saat kaget, kemudian yang keluar adalah kalimat hewani. Di saat dia terpleset, yang keluar adalah kalimat hewani. Sekalipun kemudian dia kemudian memperbaiki, tapi yang keluar pertama itu adalah akhlaknya. Yang kedua itu baru etikanya dia memperbaiki. Jamaah rahimakumullah, maka sebagaimana diutusnya Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlak, disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa harus ada kata yang baik? Karena akhlak adalah perilaku yang keluar dari seseorang tanpa pertimbangan dan pemikiran yang panjang. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Akhlak yang baik itulah yang disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak yang buruk itu adalah akhlak mazmumah. Semuanya ada dalam diri seseorang. Bahkan dalam diri seorang kita pun kemudian ada potensi untuk memiliki akhlak yang mahmudah lebih besar daripada akhlak mazmumah. Maka ketika kita menemukan ada bibit-bibit akhlak mazmumah, akhlak yang tercela dalam diri kita, kita mengetahui untuk ambil tindakan, tidak menyuburkan akhlak tersebut. Bagaimana menyuburkan akhlak yang tercela? Menggunakannya dan membiasakan dalam perilakunya. Jamaah rahimakumullah, maka kualitas salat kita pun akan terlihat dari akhlak kita. Kalau misalkan dikatakan bahwa akhlak kita adalah cerminan dari kualitas salat kita, karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kualitas salat kita, maka sejauh mana kita itu menjauhi perbuatan keji dan juga mungkar. Oleh karena itu, akhlak dan iman tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi bagian penting dan menjadi asas dalam kehidupan manusia, apalagi lagi kita yang sudah bersyahadat. Termasuk juga tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Dan seyogianya orang yang beriman adalah akhlaknya adalah baik. Ketika Rasul SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah, kata Nabi SAW, rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia adalah orang dari umat Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad, yang besok pada hari kiamat dia datang dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Berarti dia adalah orang beriman, berarti dia adalah ahli ibadah. Lantas kenapa kemudian disebut dan disematkan kata bangkrut pada dirinya, disematkan kata muflis pada dirinya? Berarti orang yang kemudian dalam dirinya ada pahala, ada nilai-nilai ibadah pun bisa terancam.
Maka kata Rasulullah SAW adalah qad syatama hadza, orang ini yang merasa dirinya itu punya pahala ibadah, syatama hadza, mencaci maki orang lain. Wa qazafa hadza, memfitnah orang lain baik secara langsung ataupun di media sosial. Wa akala mal hadza, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hadza, memukul dan juga menzalimi orang lain. Apakah kemudian berhenti di situ? Tidak. Orang yang punya pahala dari ibadahnya, dari kesalehan amal antara dia dengan Allah, telah membangun hubungan vertikal yang bagus antara dia dengan Allah. Ketika tidak memperhatikan hubungan horizontal, maka ini mengancam hubungan baik dia dengan Allah SWT. Maka ketika hubungan horizontal tidak dirawat dalam bentuk akhlak terhadap sesama makhluk, mencaci maki orang lain, pelakunya tidak meminta maaf. Tidak meminta maaf, merasa tidak perlu saya meminta maaf terhadap dirinya. Dia pantas untuk dicaci maki karena dianggap lebih rendah daripada dirinya. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah bukan karena orang yang kemudian pakai celana di bawah mata kaki. Al-kibru batarul haqq, dia yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Di saat pelakunya tidak minta maaf pada korbannya, maka urusan di dunia yang tidak selesai berlanjut di akhirat. Maka pada waktu yaumul hisab, orang yang kemudian yang dunia dicaci maki mengatakan, ya Allah, si fulan ini ya Allah dulu di dunia mencaci maki saya ya Allah. Dia tidak meminta maaf, saya pun tidak memberikan maaf. Saya dicaci maki, sakit rasanya ya Allah. Diumbar aib saya ya Allah, disebarkan kepada kalangan dan lingkungan serta komunitasnya ya Allah, menjadi bahan candaan dan tertawaan ya Allah. Maka hari ini ya Allah, saya minta keadilan-Mu ya Allah. Allah Maha mengetahui memang orang yang dulu mencaci maki ini tidak minta maaf. Diambillah, dikurangilah pahala ibadahnya, diberikan kepada orang yang dicaci maki. Karena buruknya akhlak, maka amal ibadah bisa berkurang. Kemudian datang orang yang kemudian difitnah. Sama juga kasusnya, yang memfitnah tidak meminta maaf, maka dikurangilah pahala ibadahnya, diberikan pada orang yang difitnah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia memotong gaji saya ya Allah tanpa seizin saya ya Allah, saya tidak ridha dan tidak ikhlas ya Allah. Maka dikembalikanlah, bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk amal ibadah, dikurangi dan diberikannya. Sampai datang pada orang yang dulu dizalimi, saya dulu dizalimi sama dia ya Allah, dizalimi saya. Mentang-mentang dia orang kaya, berada, memiliki kedudukan dan posisi, saya dizalimi ya Allah. Ketika hendak diberikan, dikurangkan pahala ibadahnya dan diberikan kepada korbannya, sudah habis pahalanya. Yang ada adalah dosanya. Maka dosa yang menjadi korban dikurangi dan diberikan kepada pelakunya. Tsumma puriha ilan nar, kemudian dilemparkan kepada neraka, faliyadzubillah. Itu menjadi satu contoh real yang bisa didapatkan di tengah masyarakat kita untuk tidak diteladani dan tidak diikuti, adalah orang yang tidak memperhatikan hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Mana memperhatikan sisi ibadahnya, yang penting bukan saya, yang penting bukan saya, bukan. Bahkan dalam berhidup dan bersosialisasi kita harus menjadi orang yang salihun li nafsih wa muslihun li ghairi. Secara pribadi menjadi orang yang soleh dan juga mengajak orang lain juga untuk soleh. Jadi soleh tidak hanya untuk diri kita saja, dan kita cuek, apatis terhadap perilaku orang lain, maka perlu ada usaha untuk mengajak orang lain. Adapun diterima ataupun tidak, bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikaitkan adalah akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Semakin baik akhlak kita juga akan memperkokoh keimanan kita. Maka diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, imanan ahsanum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita tidak menjadi orang yang temperamen. Kita ingat dalam surah Al-Isra yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesiapa dari kita ketika melakukan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Wa in asatum falaha, jika seseorang melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, pun balasannya akan kembali kepada dirinya. Tugas kita mengingatkan kalau kita menemukan yang seperti itu, diingatkan bahwa itu tidak baik. Mengkonsumsi minuman beralkohol, baik mabuk ataupun tidak mabuk, baik sedikit maupun banyak, sudah diingatkan itu haram.
Sesiapa yang memasukkan makan minuman yang haram dalam dirinya, yang keluar kata-kata bukan kata-kata yang baik, melainkan kata-kata yang buruk. Ketika kemudian yang dikonsumsi berbuah menjadi daging, fannaru aula biha, neraka lebih berhak untuk membersihkannya. Maka setiap kita diberi kesempatan yang sama oleh Allah SWT. Kesempatan itu akan berakhir sampai hayat kita. Jamaah rahimakumullah, kita diingatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nantinya adalah min khuluqin hasanin, selain dari akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik bisa memberatkan timbangan. Wa innallaha la yabghadu al-fahishal badhi'a. Allah benci terhadap orang yang berkata keji dan juga kotor. Sehingga jamaah rahimakumullah, bahwa setiap kali kita berakhlak baik itu juga termasuk adalah amal soleh kita. Selain mencerminkan kualitas dari salat kita, juga mencerminkan dari keimanan yang ada dalam diri kita. Semakin hari kita akan mendapatkan nasihat untuk kita sendiri. Di samping juga kita menasihati orang lain dan juga diri sendiri untuk menjadi lebih baik, sehingga semakin hari semakin kokohlah keimanan kita dan semakin kuatlah dan terpujilah akhlak kita. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan akhlak dan juga keimanan ini, tentunya selaku orang tua sangat berharap memiliki anak yang akhlaknya baik, dan selaku anak juga berharap memiliki orang tua yang bisa jadikan panutan dalam keimanan dan juga dalam akhlaknya, sehingga ada simbiosis mutualisme antara orang tua dengan anak, saling menguatkan. Jika anak kemudian hilaf dengan akhlak dan keimanannya, orang tua mengingatkan. Jika orang tua kemudian lupa, lalai terkait dengan akhlak dan keimanannya, juga anak kemudian mengingatkan. Bukan saling menghujat, bukan saling memarahi dan menyalahkan, tetapi kemudian saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan bimbingannya kepada kita dalam mewujudkan akhlak yang terpuji dalam diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi ayyi makan ya rabbal alamin, wa fi Palestin wa fi Indonesia wa fi ayyi makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.